Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Maulana dari kelompok 9 Ilmu Pemulihan Ternak A akan menjelaskan tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas antar kelas maupun dalam kelas. Produktivitas susu sapi perah sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan genetik, sehingga peternak harus bisa mengendalikan kedua aspek tersebut agar usaha peternakan dapat berjalan dengan lancar. Mutu genetik secara khusus memerlukan pendataan yang ketat. Pencatatan tersebut harus berisikan informasi mengenai ternak per individu yang meliputi identitas ternak, produksi susu, kesehatan ternak, serta data reproduksi. Data tersebut sangat bermanfaat dalam program seleksi sehingga dapat meningkatkan kualitas manajemen peternakan. Susu sapi perah dapat dievaluasi dengan menguji kandungan nutrisinya sebagai indikator kualitas susu sapi perah. Kandungan nutrisi dapat didapatkan kemudian dan dapat dievaluasi lebih lanjut untuk mengetahui nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitasnya. Lalu tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dalam kandungan protein dan lemak susu sapi perah, serta mengetahui manfaat dari evaluasi data mutu genetik sapi perah. Lalu manfaat praktikum ini adalah mahasiswa dapat melakukan perbaikan mutu genetik dari suatu populasi sapi perah melalui seleksi perkawinan berdasarkan evaluasi kualitas susu sapi perah menggunakan perhitungan nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas terhadap nutrisi susu sapi perah tersebut. Dengan demikian, mahasiswa yang kelak menjadi peternak diharapkan mampu menghasilkan keturunan sapi perah yang berkualitas dan dapat mengurangi populasi sapi perah yang bermutu rendah. Heritabilitas adalah parameter genetik yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu genotip pada suatu populasi dalam mewariskan sifat yang dimilikinya. Nilai heritabilitas merupakan suatu pendugaan yang mengukur nilai keragaman penampilan suatu genotip dalam suatu populasi, khususnya yang dipengaruhi oleh faktor genetik. Nah, koefisien heritabilitas memiliki angka antara 0 sampai dengan 1. Berikut ini merupakan data yang digunakan untuk mencari nilai heritabilitas, korelasi genetik, serta repeatabilitas dari susu sapi. Yang pertama yaitu rekapitulasi heritabilitas protein susu sapi. Di sini terdapat nilai Ni yaitu 5, N-20, S sama dengan 4, dan K sama dengan 5. Nah, untuk mencari nilai heritabilitas digunakan rumus-rumus sebagai berikut. FK atau faktor koreksi Y titik kuadrat per N titik. JKS atau jumlah kuadrat antar pejantan dengan rumus sigma I dikali YI titik pangkat 2 dibagi Ni dikurang faktor koreksi. JKW jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan sigma I dikali sigma KY pangkat 2 IK dikurang sigma I dikali YI titik pangkat 2 dibagi dengan Ni. Selanjutnya itu DBS atau derajat bebas antar pejantan dengan rumus S kurang 1, dan DBW derajat bebas antar anak dalam pejantan dengan rumus N titik kurang S. KTS kuadrat tengah antar pejantan rumusnya yaitu JKS dikurang DBS. KTW kuadrat tengah antar anak dalam pejantan rumusnya JKW dikurang DBW. Selanjutnya KTHW rumusnya yaitu ragam W atau KTW. KTHS ini
adalah kuadrat tengah harapan antara anak dalam pejantan. Selanjutnya, KTHS atau dengan rumus sigma W tambah K1 atau rumus lainnya yaitu ragam S sama dengan KTW tambah K1 dikali dengan KTS dikurang KTW per K. Nah, berikut ini sidik ragam heritabilitas protein susu. Faktor koreksi menghasilkan angka 131,22, DBS 3, DBW 16, JKS 0,34, JKW 0,95, KTS 0,11, KTW 0,05, KTHS 0,11, KTHW 0,05. Nah, untuk mencari nilai heritabilitas digunakan rumus sebagai berikut, yaitu H2 sama dengan 4 kali ragam S dibagi dengan ragam S ditambah ragam W dan menghasilkan angka 0,63. Nah, untuk protein sendiri memiliki standar sekitar 47%. Nilai tersebut tentu melebihi nilai standar. Oleh karena itu, nilai heritabilitas yang didapatkan cukup bagus. Dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi susu sapi. Yang pertama adalah jenis pakan, genetik, unsur lingkungan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah rekapitulasi data heritabilitas lemak susu sapi. Rumus yang digunakan sama dengan rumus heritabilitas protein yang awal, yaitu mencari FK faktor koreksi, JKS, JKW, DBS, DBW, KTS, KTW, KTHW, dan KTHS. Dan ini merupakan sidik ragam heritabilitas lemak. Faktor koreksinya 75,69, JKS-nya 0,221, JKW-nya 0,59, KTS 0,07, KTW 0,03, KTHS 0,07, KTHW 0,03. Nah, rumus untuk mencari nilai heritabilitasnya juga sama, yaitu 4 dikali ragam S per ragam S tambah ragam W dan menghasilkan angka 0,66 untuk nilai heritabilitas lemak. Korelasi genetik adalah korelasi dari pengaruh genetik aditif atau nilai pemulihan antara kedua genotip. Nah, nilai korelasi genetik bisa positif dan bisa negatif. Bila nilai korelasi genetik adalah positif, maka jika salah satu sifat terjadi peningkatan, maka sifat yang lainnya juga akan meningkat. Kedua, sifat yang bernilai positif dan tinggi memperlihatkan bahwa seleksi terhadap satu sama lain sifat akan memperlihatkan respon pada sifat lain sekaligus. Jika nilai korelasi genetik yang diperoleh adalah negatif, maka seleksi terhadap sifat pertama pada kelompok tetua akan berpengaruh terhadap sifat kedua dari keturunannya. Koefisien korelasi genetik juga dinyatakan sebagai persentase, sehingga nilainya bisa dari -1 sama dengan 1. Selanjutnya adalah rekapitulasi data korelasi genetik protein dan lemak susu sapi. Nah, ini merupakan data rekapitulasi dari korelasi genetik, di mana ada 5 betina dan dari 1 pejantan. Ini merupakan rumus-rumus yang digunakan
dalam korelasi genetik. Yang pertama adalah FK atau faktor korelasi dengan rumus X titik-titik dikali Y titik-titik per N. Selanjutnya adalah JHKS atau jumlah hasil kali antar pejantan, yaitu sigma I dikali XI titik dikali YI titik per NI dikurang faktor korelasi. JHKW atau jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan dengan rumus sigma I dikali sigma K dikali X IK dikali YIK dikurang sigma I dikali XI titik dikali YI titik per NI. Selanjutnya adalah DBS, derajat bebas antar pejantan, dengan rumus S dikurang 1. Dan DBW, derajat bebas antar anak dalam pejantan, dengan rumus N titik dikurang S. HKRS atau hasil kali rata-rata antar pejantan memiliki rumus JHKS dibagi dengan DBS. Lalu HKRW, hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan, mempunyai rumus JHKW dibagi dengan DBW. Selanjutnya HKRHW sama dengan juga COV-W atau HKRW. HKRHS atau hasil kali rata-rata harapan antar pejantan, yaitu memiliki rumus COV-W ditambah K1, atau bisa juga menggunakan rumus COV-S sama dengan HKRS dikurang HKRW dibagi dengan K. Selanjutnya ini adalah daftar sidik ragam korelasi protein 1 dan lemak 1 untuk susu sapi perah. Faktor korelasi yang didapat yaitu 99,66. Terus JHKS yang didapat yaitu 0,1821. JHKW 0,3113. HKRS 0,60. HKRW 0,019 dan HS sama dengan HKRS. HKRHW yaitu 0,019. Nah ini rumus yang digunakan untuk mencari korelasi genetik, yaitu 4 COV-S dibagi dengan akar 4 ragam S X dikali 4 ragam S Y dan menghasilkan angka 0,91. Nah, sampai saat ini belum ada data konkret yang menjadi standar nilai korelasi genetik antara kandungan protein dan kandungan lemak pada susu sapi. Tetapi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas susu tersebut, yakni jenis pakan, genetik, unsur udara lingkungan, dan lain-lain. Repeatabilitas adalah kemampuan dalam pengulangan suatu sifat pada ternak. Repeatabilitas juga disebut sebagai ukuran tingkat hubungan antara produksi pada periode pertama dengan periode berikutnya pada suatu ternak yang sudah memiliki lebih dari satu catatan produksi. Sama seperti koefisien korelasi genetik, koefisien repeatabilitas memiliki rentang min 1 sampai 1. Repeatabilitas ada dua jenis. Yang pertama, repeatabilitas antar kelas, korelasi antar kelas, dan korelasi dalam kelas. Korelasi antar kelas dipakai untuk menduga nilai repeatabilitas sifat dari suatu kelompok individu yang masing-masing hanya mempunyai dua catatan penampilan dari suatu sifat tersebut. Sedangkan korelasi dalam kelas dipakai untuk menduga repeatabilitas sifat dari suatu kelompok
individu yang masing-masing memiliki catatan penampilan sifat sebanyak lebih dari 2 kali. Berikutnya adalah rekapitulasi repeatabilitas protein susu sapi antar kelas. Nah, ini merupakan data rekapitulasi di mana terdapat 8 individu. Dan selanjutnya ini rumus yang digunakan, yaitu R sama dengan sigma XY dikurang dalam kurung sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N. Lalu hasil tersebut dibagi kembali dengan akar sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 per N dikali dengan sigma Y pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma Y pangkat 2 per N. Dan hasil yang diperoleh yaitu 0,92. Selanjutnya yaitu rekapitulasi repeatabilitas lemak susu sapi dalam kelas. Di sini terdapat 12 individu yang digunakan dan memperoleh dari lemak 1, lemak 2, serta lemak 3. Berikut rumus yang digunakan untuk mencari repeatabilitas dalam kelas. FK atau faktor korelasi. FK atau faktor koreksi dengan rumus yaitu Y titik kuadrat dibagi dengan M titik. JKB jumlah kuadrat antar individu sigma I dikali YI titik kuadrat dibagi dengan MI dikurang dengan faktor koreksi. JKW jumlah kuadrat pengukuran dalam individu yaitu sigma I dikali sigma J Y kuadrat dikali IJ dikurang sigma I dikali Y titik kuadrat dibagi dengan MI. Lalu DBB atau derajat bebas antar individu dengan rumus N kurang 1, sedangkan DBW derajat bebas pengukuran dalam individu mempunyai rumus N dikali MI dikurang 1. Lalu KTB kuadrat tengah antara individu mempunyai rumus JKB dibagi dengan DBB. KTW kuadrat tengah pengukuran dalam individu mempunyai rumus JKW dikurang DBW. KTHW itu sama dengan juga ragam W atau KTW. KTHB kuadrat tengah harapan antara individu mempunyai rumus yaitu ragam W ditambah dengan K1, atau bisa juga menggunakan rumus ragam B sama dengan KTW ditambah K1 dikali dengan KTB dikurang KTW per K. Nah, berikut daftar sidik ragam repeatabilitas repeatabilitas lemak susu sapi. Faktor koreksi menghasilkan angka 136,306. Terus antar individu atau JKB menghasilkan angka 0,73, JKW 0,48, KTB 0,06, KTW 0,02, KTHB 0,06, KTHW 0,02. Lalu ini adalah rumus yang digunakan untuk mencari repeatabilitas dalam kelas, yaitu ragam B dibagi dengan ragam B ditambah dengan ragam W dan menghasilkan 0,43.
kandungan lemak susu sapi belum sesuai dengan standarnya, yaitu 0,93. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas susu sapi tersebut, yakni jenis pakan, genetik, udara lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Terima kasih.